Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Astri Damayanti di pelajaran kelistrikan kendaraan ringan. Jadi untuk materi kali ini yang akan kita bahas adalah meter kombinasi pengukur, kemudian indikator, penghapus dan pembersih kaca. Sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai sistem penerangan dan tanda, ya, yang meliputi lampu utama, lampu rem, lampu tanda belok, hazard, lampu mundur, lampu kota, lampu plat nomor, dan lampu kabut. Untuk materi selanjutnya yaitu meter kombinasi dan pengukur. Jadi meter kombinasi itu berfungsi untuk menunjukkan informasi yang diperlukan oleh pengemudi agar aman saat berkendara. Jadi terdiri dari meter dan pengukur, lampu peringatan, dan lampu indikator. Untuk meter kombinasi dan pengukur itu menunjukkan data dan informasi yang berubah secara konstan melalui pergerakan jarum-jarum. Jadi biasa terdapat pada dashboard kendaraan, di depannya setir kemudi. Jadi meter dan pengukur itu terdiri dari yang pertama tachometer. Tachometer ini menunjukkan jumlah putaran mesin per menit atau yang biasa kita kenal dengan RPM, ya. Yang kedua ada speedometer untuk menunjukkan kecepatan kendaraan. Jadi pada speedometer juga terdapat odometer yang menunjukkan jarak pengendaraan. Jadi berapa kecepatan kendaraan tersebut saat berjalan, berapa kilometer per jam, kemudian jarak yang ditempuh. Itu biasa kita sebut dengan speedometer dan odometer. Yang ketiga ada pengukur temperatur air, ya, menunjukkan temperatur cairan pendingin mesin. Ada high, ada low. Jadi ini berhubungan dengan sistem pendingin yang akan kita pelajari di materi selanjutnya. Jadi sistem pendingin ini nanti meliputi radiator, extra fan, kemudian water jacket, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengukur bahan bakar. Pengukur bahan bakar itu menunjukkan volume bahan bakar yang ada di dalam tangki. Jadi bahan bakar yang kita gunakan seperti Petralite, Premium, Pertamax, dan Solar itu bisa dilihat melalui pengukur bahan bakar ini, ya. Fuel gauge biasa kita sebutnya. Itu ada indikator, ada F, ada E. F menandakan full atau penuh dan E menandakan empty atau kosong. Jadi jarumnya apabila dia mengarah ke F berarti bahan bakarnya dalam keadaan penuh. Kalau E berarti bahan bakarnya dalam keadaan kosong. Kemudian untuk pengukur tekanan oli. Pengukur tekanan oli menunjukkan tekanan sirkulasi oli mesin, apakah dia high ataukah dia low, ya. Kemudian ada voltmeter, yaitu menunjukkan tegangan yang dibangkitkan oleh alternator. Nah, yang kedua ada lampu-lampu peringatan. Jadi lampu-lampu peringatan ini menyala pada situasi saat lampu mengalami malfunction atau tidak berfungsi sehingga memerlukan pengisian kembali atau penggantian. Yang kedua, memastikan keamanan kendaraan. Nah, seperti yang pertama, ada lampu peringatan ABS. Ini untuk kendaraan yang dilengkapi ABS, ya. ABS itu adalah anti-lock brake system. Jadi untuk sistem rem. Nah, kalau lampu ini menyala, berarti ABS-nya tidak berfungsi, sistem remnya tidak berfungsi. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap sistem remnya. Yang kedua, ada lampu peringatan permukaan fluida rem. Jadi lampu ini yang tandanya seperti ini, dia menyala saat tinggi permukaan minyak rem pada reservoir master cylinder berada pada posisi rendah. Oke, yang selanjutnya ada lampu indikator malfungsi atau sistem kontrol mesin dan transmisi. Jadi apabila sistem kontrol mesin dan transmisinya sedang
tidak berfungsi atau malfunction, dia lampunya akan menyala. Harus dilakukan pemeriksaan terhadap engine. Kemudian yang selanjutnya ada lampu peringatan pengosongan. Jadi lampu yang berbentuk seperti baterai ini menyala saat sistem pengisian tidak dapat membangkitkan listrik. Nah, sistem pengisian itu nanti berhubungan dengan alternator, ya. Kemudian yang selanjutnya ada lampu peringatan sabuk keselamatan. Dia akan menyala atau berkedip jika sabuk pengaman pengemudi dan penumpang depan tidak digunakan. Jadi saat kita tidak menggunakan seat belt, biasanya lampu ini akan menyala, ya, menandakan kita harus menggunakan seat belt. Nah, yang kedua ada lampu peringatan pintu terbuka, menyala saat semua pintu belum tertutup sempurna. Jadi saat menutup pintu kurang rapat, lampu ini akan menyala. Lampu ini akan menyala menandakan bahwa pintu tersebut belum tertutup secara sempurna. Yang selanjutnya adalah lampu peringatan airbag, kendaraan yang sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, airbag itu sendiri merupakan salah satu sistem pengaman diri, jadi dia saat terjadi benturan atau kecelakaan sebuah kendaraan, dia akan mengeluarkan kantung angin, ya, jadi dapat mengurangi resiko pengendara. Nah, lampu ini akan menyala apabila airbag tersebut tidak berfungsi. Kemudian ada lampu peringatan permukaan bahan bakar rendah. Jadi menyala saat bahan bakar yang tersisa tinggal sedikit, menandakan kita harus segera mencari pom bensin terdekat untuk mengisi bahan bakar. Yang selanjutnya adalah lampu peringatan tekanan oli rendah. Jadi menyala saat tekanan pompa oli mesin rendah. Kemudian yang selanjutnya ada lampu peringatan sedimeter bahan bakar. Jadi ini lampu ini hanya untuk kendaraan diesel, ya. Jadi untuk memberikan informasi terdapat air pada saringan bahan bakar. Kemudian lampu peringatan glow plug ini juga untuk mesin diesel, ya. Glow plug itu seperti spark plug kalau di kendaraan bensin atau busi, ya. Businya untuk sistem bahan bakar diesel itu menggunakan glow plug. Jadi lampu ini akan menyala sebagai informasi jika glow plugs-nya on, seperti itu. Nah, untuk lampu indikator ini menyala untuk menginformasikan kepada pengemudi bahwa setiap alat bekerja setelah pengemudi mengoperasikan switch atau tuas. Ya, yang pertama ada lampu tanda belok atau lampu rating. Digunakan juga sebagai lampu hazard. Jadi sebagai tanda jika lampu belok atau lampu hazard sedang bekerja. Jadi kalau lampu rating nyala, kalian menggunakan tuas untuk belok ke kiri, nanti lampunya yang sebelah kiri akan menyala. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada lampu indikator pemindah AT. Ini untuk kendaraan transmisi otomatis saja, ya. Saat tuas transmisi otomatis, posisi tuasnya dia akan menyala. Ada park, ada netral, ya. Kalau untuk transmisi manual dia tidak ada. Jadi ini hanya untuk mobil-mobil matic seperti itu. Kemudian lampu indikator lampu jauh mengindikasikan jika lampu kepala yang aktif adalah lampu jarak jauh. Sama seperti di motor juga ada lampu jauh, lampu dekatnya. Jadi kalau lampu jauhnya dinyalakan, indikator lampu ini akan menyala. Oke, yang selanjutnya ada penghapus dan pembasuh kaca. Jadi pembersih dan pembasuh kaca itu berfungsi untuk menjaga pandangan pengemudi tetap baik dalam keadaan hujan maupun debu. Jadi dia fungsinya untuk menghapus air atau menghapus debu yang menempel pada
kaca kendaraan, bagian depan maupun belakang. Jadi dia menyemprotkan fluida atau cairan pembasuh untuk membersihkan debu atau air atau oli yang tidak dapat dibersihkan oleh pembersih kaca saja. Nah, biasa kita sebut juga dengan wiper dan washer, ya. Bagian-bagiannya terdapat yang pertama ada motor pembersih dan persambungannya. Yang kedua ada lengan dan mata pisau pembersih, biasa kita sebut dengan blade, ya. Jadi bagian yang langsung menyentuh kaca. Kemudian yang ketiga ada reservoir fluida pembasuh. Jadi tempat penampungan air atau fluida cairan pembersihnya. Kemudian yang keempat ada nozzle pembasuh depan. Nozzle ini berfungsi untuk menyemprotkan cairan pembersihnya ke kaca. Yang kelima ada lengan dan mata pisau untuk bagian belakang kaca mobil. Sama seperti bagian kaca depan, kemudian ada juga nozzle-nya untuk yang bagian belakang, serta ada motor pembersih di bagian belakangnya juga. Nah, pembersih dan pembasuh kaca itu terdapat beberapa fungsi. Ya, jadi pada tuas yang terdapat pada bagian kanan atau kiri setir kemudi itu memiliki beberapa fungsi. Ini ada fungsi kecepatan, fungsi intermittent, fungsi mist, fungsi auto park, dan fungsi pembasuh terhubung. Ya, ini ada mist, off, in, low, high. Jadi apabila kita putar tuasnya ke high, misalnya ke high, berarti dia akan gerakan blade-nya itu akan cepat. Kalau low berarti gerakan blade-nya melambat, ya. Jadi gerakan ke kanan dan ke kirinya. Nah, untuk fungsi mist ini dia yang sekali saja. Sekali. Jadi blade-nya bergerak dari kiri ke kanan, hanya cukup sekali saja. Ada juga fungsi intermittent. Jadi dia memberikan jeda. Jadi ke kanan, ke kiri, kemudian jeda ke kanan, ke kiri. Seperti itu. Nah, untuk pembasuh kaca mekanik, ini terdiri atas switch penghapus, motor pembersih. Ini switch penghapusnya di sini. Kemudian motor pembersihnya. Ini motornya. Persambungannya, lengannya, dan mata pisaunya. Ya. Nah, kalau yang hidrolik terdiri dari reservoirnya nih, penampungan fluidanya, motor pembasuh, nih. Kemudian selang yang menghubungkan antara reservoir. Jadi kan motornya ini berfungsi untuk mengalirkan, memompakan dari penampungan menuju selang mengarah ke nozzle. Nih, nozzle atau penyemprotnya. Kemudian dia akan tersemprot ke kaca. Seperti itu. Jadi fluida pembersihnya ini juga bukan fluida pembersih biasa. Jadi boleh air saja, tetapi itu tidak efektif ya, karena pasti dibutuhkan cairan pembersih. Cairan pembersih itu seperti sabun, tapi nggak boleh menggunakan sabun yang sembarangan. Jadi memang khusus untuk wiper dan washer. Jadi nggak boleh diisi sunlight, nggak boleh diisi sabun mandi. Jadi memang ada khusus cairannya sendiri ya, seperti itu. Mungkin untuk materi meter kombinasi, pengukur, indikator, penghapus, dan pembersih kaca cukup itu saja. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya di kesempatan berikutnya. Banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari Ibu.